مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تشاء أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabih ajma'ina aqta'ina abta'ina absa'ina amma ba'd. Sadatal masyayikh ulama'an al-kurama, para alim, para kiai yang saya tidak bisa menyebut nama satu persatu yang saya muliakan, segenap pejabat pemerintah yang hadir, begitu juga saya tidak bisa menyebut satu persatu yang saya hormati, segenap dewan juri peserta musabaqah tilawatil Quran ke-30 Kabupaten Trenggalek, segenap organisasi yang berkenan hadir, baik dari Muslimat maupun dari Muhammadiyah, baik dari PCNO atau dari PD Muhammadiyah, begitu juga dari Bapak Kepolisian dan Bapak Jaksa,
begitu juga dari Bapak Dandim, dan yang saya cintai dan saya banggakan, grup solawat sing wonge wis ora utuh, lunga nandi ki mau. Kita doakan semoga segera masuk dapur rekaman, dudu dapur umum. Hadirin wal hadirat fi ma'izzukum jami'a, yang insya Allah siang hari ini seluruh yang hadir kelak disyafaati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru lillah. Di majelis yang mulia ini kita bersama-sama dua agenda. Yang pertama adalah haflatu dzikra Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus penutupan musabaqah tilawatil Quran ke-30 Kabupaten Trenggalek. Semoga kedua acara ini awal hingga paripurna nanti dibarengi, diiringi rahmat, ma'unah, taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baginda Rasul itu orangnya super cakep. Ada sebuah kitab kecil di dalam Hasyiah Al-Arib Billah Abil Barakat Sidid Dardiri. Di sana disebutkan tentang kegantengan baginda Rasul. Qama bihi al-jalal saghiran wa kabiran. Rasulullah itu kegantengannya, kecakapannya itu penuh dengan wibawa. Saking wibawa gantengnya Rasulullah beda dengan gantengnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Redaksinya lam yaftatin bihi ahadun. Orang memandang wajah Rasulullah tidak pernah sejarah kenabian terfitnah. Bi khilafi Yusuf alaihi salam. Beda memandang Nabi Yusuf. Perempuan-perempuan memandang Nabi Yusuf itu kesedot. Pasti langsung tersepona. Apa? Tersepona itu. Sehingga tidak ada yang sangat dramatis cinta kecuali cintanya Zaliha atau Zulaikha dengan kecilnya Nabi Yusuf alaihi salam. Zulaikha cerita kepada teman-temannya, kalau lagu jatuh cinta kepada sosok Yusuf, teman-teman Zulaikha pada saat itu tidak percaya. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatim minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Teman-teman yang belajar di pesantren, para kiai, falamma sami'at itu pasti fa'ilnya, subjeknya wanita. Sejak dulu sampai sekarang kalau ada gosip cinta pasti imamnya wanita.
sing dingkluk kroso. Survei membuktikan yang suka istiqomah tumaknina di depan televisi tentang gosip artis itu kaum, tolong Pak, tolong jawab yang keras biar ibu-ibu dengar. Survei membuktikan bahwa yang istiqomah tumaknina melihat mendengar gosip artis televisi itu kaum falamma sami'at bimakrihin. Akhirnya Zalikha atau Zulaikha mengatakan, Anda, you, itu kan belum tahu sosok Yusuf. Akhirnya teman-teman Yusuf, teman-teman Zalikha, maaf, diundang semua. Kalau orang bahasa Trenggalek, disiapkan sebuah tempat muttaqa'ah. Masuk dikasih peso, kemudian dikasih mangga. Maaf Kiai, saya contohkan mangga untuk membuat permudah. Setelah duduk, Zulaikha bilang kepada Yusuf, wa qalat ikhruj alaihim, ayo keluar. Subhanallah. Teman-temannya Zalikha itu mengatakan ketika melihat sambil mengupas mangga. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika melihat sosok Yusuf, ini yang dikupas bukan mangga tapi tangan. Dan mengupasnya tidak sekali tik, bukan. Orang belajar gramatik sorof pasti akan paham. Waqatta'na itu likasroh. Berkali-kali. Itu teman-temannya Zalikha ketika memandang Yusuf alaihissalam. Syu'ara'ul Arab ini mengatakan, Lau ro'aina Sohbu Zulaikha la ro'ayna jabinahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andikan teman-temannya Zalikha ini memandang wajah Rasulullah, la atharna taqti'al qulub 'alal aidi. Pasti yang dipotong bukan tangan tapi ulu hatinya. Saking gantengnya, wibawanya, haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya usul masyarakat Trenggalek yang siang hari ini menyaksikan streaming langsung dari kantor kabupaten, sudah merupakan tafaul. Wong niku nak kepingin duwe anak lanang ganteng, biasane ibunya, bapaknya rajin membaca surat Yusuf. Saya usul, jangan Yusuf saja. Biar anak ibu besok dipandang wanita tidak timbul fitnah. Tolong bacakan juga surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kepingin duwe anak sing tenagane kuat, bacakan surah Al-Baqarah. Sapi betina insyaallah menjadi pekerja yang kuat handan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga ada sebuah syair bahwa orang memandang Nabiullah Yusuf itu selalu haus. Dan sekali lagi memandang pasti minta air tawar. Jadi tidak pernah bosan. Teman-teman Kanjeng Nabi kecil, wa innama yusarikun nadhara ilaihi ba'du siharis sahabah. Teman-teman Rasulullah itu kalau memandang Rasulullah kecil, itu tidak bisa seperti saya memandang Pak Asisten 1, seperti saya memandang Bapak Kesra, tidak. Tapi curi pandang. Kenapa? Karena haibahnya,
hebatnya, wibawanya hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tata hati, sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, satu, niatkan bahwa pertemuan ini hanya cari tiket. Besok kita mendapatkan stempel pengakuan umatnya hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong biar tampak yang hadir 2000, sholawatnya yang keras. Mencari stempel umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasep. Sekaligus barangkali ilmu yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat. Semoga bermanfaat di dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Hadirin, saya kalau dalam forum-forum intansi, maaf Pak Polisi, saya suka di mimbar. Dan saya suka berdiri, biar ngajinya nggak lama-lama. Nah, jadi kalau pengajian umum, ini pakai kursi. Itu pertama niat saya. Yang kedua, survei membuktikan laki-laki yang disenangi istri itu adalah laki-laki yang kuat berdiri. Jadi, nak laki-laki kakean lungguh niku nggak pati diremeni kali ibu-ibu. Maka saya kuatkan berdiri biar ibu-ibu semakin suka sama saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, bagi peserta musabaqah tilawatil Quran, saya punya cerita singkat tapi menarik. Panjenengan yang ikut tilawah, panjenengan yang dianugerahi Allah suaranya bagus, tolong tata hati yang bagus. Jangan riak, jangan pamer. Ada dua istilah di dalam kurikulum tasawuf. Yang pertama, tajwidul huruf, membaguskan bacaan. Itu urusannya Dewan Yuri Musabaqah Tilawatil Quran. Tajwidul huruf. Tetapi bagi seorang qari, bagi seorang hamilul Quran, bagi panjenengan yang hafal Quran, yang suaranya bagus, terjun di masyarakat, tajwidul huruf memang bagus, tapi ada yang tidak kalah penting, tajwidul qulub, membaguskan hati. Ada orang berdoa, itu fasih, bilghatil arabiyah, fasih, tetapi kalah mandi dengan orang yang sarungnya ngepir, hidupnya di bawah barongan, musolanya jelek. Padahal hurufnya enggak fasih, penampilannya enggak nyentrik. Dia menang tajwidul qulub. Sekalipun tajwidul huruf ketika ditampilkan MTQ pasti kalah. Tidak saya sebut nama karena ini streaming, jaga kode etik jurnalis. Niki dilanjut enggak ini? Nah, kalau saya di atas semangat, panjenengan di bawah juga semangat ya. Nah, ada salah satu kiai di daerah Kediri. Itu kalau berdoa, itu melihat tamunya. Kalau tamunya Jakarta, beliau membuka doa dengan sholawat, ditutup dengan doa sapu jagat, tengah-tengah sholawat dengan doa sapu jagat, pasti bahasa Indonesia. Kalau tamunya dari Trenggalek, sing desa terus mepet ngeten iki, itu dengan bahasa Jawa. Suatu saat alumninya pondok itu pulang, orang Madura. Setelah pulang dia cari maisha dengan merawat ayam-ayam Bangkok yang bagus. Suatu saat ayam kesayangannya sakit. Sakit.
Akhirnya karena punya kiai yang terkenal doanya mustajab. Telepon kiai. Pak Kiai, ayam saya sakit Pak Kiai. Tolong panjenengan suwuk. Kata kiai, lah iki dino. Nak kiai dikongkon nyuwuk pitik gak sida ngaji. Enggak Pak Kiai, ini ayam kesukaan saya, tolong Pak Kiai suwuk. Karena kiai itu kan kepingin belajar seperti yang pernah dilakukan Rasulullah. Yanduru ilal ummah bi'ainir rahmah. Pemimpin itu Pak Jaksa harus memandang rakyat dengan pandangan kasih sayang. Kalau ada seorang kiai memandang santri gak bisa ngaji, kiai pasti sedih. Kalau ada calon bupati, ada bupati yang memandang rakyat gak bisa makan, sedih. Lah kok menang? Ini yang duru ilal ummah bi'ainir rahmah. Kata kiai, sudahlah kamu datang ke Kediri, bawa ayam. Setelah sampai di depan kiai, ayam itu dipegang kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko. Kene ya hafal kabeh ya. Tombo teko, loro lunga. Pitik. Nak waras, waraso. Nak mateo. Subhanallah. Ayam sembuh. Santri ini girang, pulang. 1 minggu ganti kiai sing gering. Kiai juga kiainya itu telepon sama santrinya Madura. Cung, koyoke pitikmu pindah penyakitnya yang aku. Sebab pitikmu pas tak gaurene gak go masker. Katanya. Sik, ganti. Sampean yang datang ke tempatku, tolong saya kamu suwuk. Loh Pak Kiai, masa saya nyuwuk Pak Kiai? Saya kan muridnya Pak Kiai. Kamu dulu pernah saya ajarkan, sing penting mantep. Idzil fata hasbati qadihir rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Siap Pak Kiai. Santri Madura datang, nyampe di pangkuan Pak Kiai. Saya harus gimana? Tolong sembuhkan saya. Ingat, mintanya ke Allah. Ya Pak Kiai, saya nurut. Ingat dulu Pak Kiai nyembuhkan ayamnya, dipegang kepalanya. Sirai Kiai dicekuk, selek. Aku gak mbayang no. Bismillahirrahmanirrahim. Pitik. Redaksinya harus sama. Nak waraso, nak loro. Ngoten niku Pak Kiai guyu kekel. Akhirnya keringetnya metu sak jagung-jagung. Subhanallah, sembuh. Barokai di matek-matekno. Nih. Tajwidul kulubnya dominan. Sekalipun pendekatan tekstualnya, tajwidul hurufnya seolah-olah dinomorduakan. Maka ada qari maupun qari'ah yang sudah sepuh, tapi didengarkan masih enak. Terus yo laris. Itu saya kira pendekatannya cuma 2. Tajwidul hurufnya dipertahankan, dipelihara, tetapi tidak kalah penting, yakni tajwidul qulub. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, yang kedua, ada seorang intelektual non-muslim, keturunan dari Yahudi, yang bernama Michael Hohat. Kalau melihat namanya yakin bukan orang Trenggalek. Ini bikin riset, tulisan.
yang dicetak pertama tahun 1978 dengan judul aslinya adalah The 100, a ranking of the most influential power is in history. Baleni 1.000. Mendata, mengsurvei pemimpin dunia yang viral sampai hari kiamat. Ternyata posisi pertama itu dicantumkan nama Muhammad tanpa ada SAW. Kenapa? Karena dia bukan muslim. Urutan kedua adalah Isaac Newton. Urutan ketiga adalah Yesus Kristus. Urutan keempat adalah Siddhartha Gautama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika buku ini muncul, demo di mana-mana. Ingat, demo niku lakon lawas. Nak Trenggalek ana demo, kuwi mari simbien. Silakan sampaikan aspirasi, tetapi jangan anarkis. Pak polisi manduk-manduk cocok ya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Eropa membaca buku itu demo. Kenapa kau cantumkan nama Muhammad ranking pertama? Bukankah kau non muslim? Harusnya Yesus Kristus. Jazilah Arab juga demo. Demonya adalah kenapa Hadratul Rasul engkau sejajarkan dengan Isaac Newton. Ternyata setelah dijelaskan di dalam paparannya itu, tidak ada seobjektif penulisan itu dengan alasan yang pertama. Tidak ada seorang pemimpin yang ucapannya, yang perbuatannya, yang penetapannya dibuat perilaku seluruh umatnya. Hanya ucapan, penetapan, perilaku Hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Trenggalek, kalau di Trenggalek, betul, mati ya? Mati apa nyala? Kalau di Trenggalek, ada yang melakukan kunut subuh. Ditanya, hai fulan, kamu kunut ikut siapa? Pasti menjawab, ikut Kanjeng. Ayo toh sauten, ikut Kanjeng. Kebetulan saudara kita sebelah yang tidak kunut, ketika ditanya, kamu tidak kunut ikut siapa? Pasti juga akan menjawab, ikut Kanjeng. Coba lihat, tidak ada pemimpin sing kunut nderek Kanjeng Nabi, yang tidak kunut juga ikut Kanjeng Nabi, kecuali hanya qauliyahnya Rasulullah. Dulu ribut, sana kunut, sini kunut, ribut. Sekarang alhamdulillah Pak polisi sudah enggak ribut, sebab wis gak podo sholat subuhi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuwun sewu. Yang pakai sarung landung, tahu landung enggak? Gak naik. Itu ketika ditanya, Rasulullah juga landung. Tapi ketika yang pakai sarung beda, juga ditanya, Rasulullah pun demikian. Subhanallah. Jadi tidak ada ucapan, perkataan, penetapan yang dipakai dasar argumentasi amaliyah setelah Al-Quran sebagai masadirul ahkam, kecuali
satu-satunya sosok Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan kedua, tidak ada nama yang seviral Rasulullah. Ahlus sama tahu, ahlul ardi kenal. Risetnya Profesor Dr. Ali Jum'ah Mesir, sekarang masih sugeng, masih hidup. Itu nulis di dunia ini laki-laki yang punya nama Muhammad itu 70 juta lebih. Subhanallah. Bapak Ibu saya ajak untuk ngitung kalkulator porogapit. Kalau Allah mengviralkan nama Kanjeng Nabi, monggo. Hitungan yang sangat sederhana. Hitung saja di dunia ini umat Islam 200 juta. Sehari umat Islam mengucap nama Muhammad duhur. Tahiyat pertama, tahiyat kedua, 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Subuh 1 kali. Minim 9 kali. Katakanlah sama terbangannya 10 kali. Itu kalau di porogapit hitungan matematika. Sehari orang menyebut nama Muhammad itu 2 miliar. Ada nama tokoh yang seviral hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Maka janji Al-Quran tidak meleset, pasti benar. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah mengangkat nama Rasul. Dan itu sampai dunia ini kiamat. Kalau kepingin Trenggalek selamat, Allahumma, banyaklah spiritual saving, nyimpen doa. Yang kedua, social saving, simpen sedekah. Saya cerita kisah nyata yang saya alami. Ada seorang perempuan, mungkin sepuhnya kayak Bu Nyai yang pojok ini. Itu sakit. Divonis dokter meninggalnya 14 hari lagi. Pas divonis ya nganggo klambi muslimat ngeten iki. Ibu meninggalnya 14 hari lagi. Dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Anaknya cuma 2 laki dan perempuan. Langsung masuk ICU. Ini sudah enggak mampu untuk berdiri. Tidur. Pokoknya penyakitnya hidupnya tinggal laya mutu walayah ya. Wis gak mutu ngentek no biaya. Tapi anaknya sabar Pak Jaksa. Niki ditiru. Kalau ada seorang ibu orang tua sakit, tangga-tangga ngomong sama anaknya, wis ganen mulai hai. Ngentekno duit mboten. Ibu akan saya sehatkan sampai keputusan Allah. Niki jarang anak demikian. Sing akeh sowan kiai. Kula nate disowani, Pak Kiai. Nyuwun dongane napa? Cek cepet ibu mati. Enten model khawatir warisane akhirnya sabar ditunggu. Anak laki-lakinya habis kerja, malam nunggu ibunya, siang ditunggu adiknya. Jombang beberapa bulan itu hujan. Belum serutin ini hujannya. Ketika anak ini masuk ke SPBU ngisi tangki sepeda. Ketika menunggu penuh, dia melihat di pojok SPBU itu ada kucing. 1, mboknya, anaknya 3. Lagi bermain di atas kerdus, hujan. Dia bilang, ini hujan. Kucing 4 itu makan apa?
Anaknya 3, ibunya 1. Rondo sisan. Masya Allah. Akhirnya dia nggak banyak pikir. Langsung ke supermarket. Beli sarden pindang. Dibeli, disobek, taruh di kardus. Subhanallah. Dia sempat menyaksikan betapa lahapnya kucing 4 ini makan. Setelah dia ke rumah sakit, parkir kendaraan, dia masuk ke kamarnya ibu. Subhanallah, ibunya sudah nggak ada. Ada suster lewat, sus, kemana? Ibu saya, ibu sudah dipindah. Antara percaya dengan tidak. Dipindah kemana? Ke kamar biasa. Ketika pintu terbuka, ibunya duduk sisiran. Subhanallah, dirangkul. Ibu, kok bisa sembuh? Kok bisa, Bu? Ibunya cerita. Aku di alam sadar, di luar alam sadar. Saya itu dilihatkan Allah, kucing 4, kaki 2-nya diangkat berdoa. Dan saya mendengar doanya itu mendoakan kesembuhan ibu. Saya langsung sembuh. Anak tanya, kapan? Jam sekian, menit sekian. Ingat, itu jam menit saya ngasih makan kucing. Subhanallah. Maka panjenengan cerita. Ada seorang perempuan nakal pulang dari kerja, duduk di bawah pohon dengan selendang pantainya. Ada anjing kehausan, selendang pantai disobek, disambungkan sepatu cepot, ditali, dibuat menimba air, diminumkan anjing. Orang kampung bermimpi ketika pelacur ini meninggal dunia, dia diampuni Allah. Pelacur ngkei ngombe kiri. Lagi ngaji setengah jam ngombe gak ono. Aku ngene dadi asisten 1, malu. Lah ngono kiai dadu dikei hand sanitizer kan gopo. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pertama. Perbanyak sedekah. Insya Allah akan dijauhkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, termasuk sedekah kuwi ngeki ngombe pencerah. Pertama, mohon maaf. Yang kedua, spiritual saving. Nabi Yunus alaihissalam, singkat ceritanya, itu naik perahu, oleng. Redaksi Al-Quran mengatakan idh abaqa ilal fulkil mashhun, oleng. Jadi kalau ada orang pergi tanpa izin, zaman Nabi Yunus itu masih kental dengan ketauhidan, pasti oleng. Nabi Yunus belum diperintahkan Allah keluar kampung, berarti minggat. Ada seorang perempuan pergi nggak izin suami, bahasa Arabnya abakat, minggat. Zaman teknologi canggih sudah jarang wanita izin kepada seorang suami. Mirengno kupingmu, Bu. Masya Allah. Ya Allah, wong banyu putih kok ya telat to, bro. Masya Allah. Kosong sisan. Lanjut. Ibu pamit suami. Sekalipun ibu ini punya jabatan, sungkem suami. Pak, ke kantor. Subhanallah. Wong lanang dipamiti sing wedok padha karo disiram banyu sak kulkas.
Tapi nak kadung disentak sing wedok, Masya Allah, ares goncang. Ibu, saya ini kan di panggung, bisa melihat mulai pojok sini sampai di hadapan saya. Sing lanang gak ono sing lemu blas. Ini bukti konkret sering disentaki wong. Mboten jari sapa. Mboten nak ting mriki. Saya ini kan kalau di panggung tampak gagah. Seolah-olah nggak punya beban psikis. Kalau biasa menceramai muslimat 8.000 biasa. Tapi saya belum bisa menceramai istri saya. Saya pulang. Namanya perempuan itu kan pasang surut. Pulang. Kok mukanya gak enak. Perempuan itu tampak, Pak. Jadi bathuk, irung, lambe kumpul dadi siji. Niku ndang sing lanang kudu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kula niki mboten saged nunda-nunda masalah. Kok nyampe rumah bojo mrengut tak lungguhno. Lenggah. Duduk. Serbanku tak jipuk, Pak. Tak gawe. Aku nang ngarepe bojoku. Tak ceramai. Assalamualaikum. Salamku durung mari dhek wis ngadeg karo ngomong pret. Wong wedok nggih ngoten niku. Mula pejabat-pejabat tak kandhani. Kalau panjenengan punya gaji, tolong di manajemen yang baik. Pikir ke depan masih hidup. Aja kabeh duit dikekne wong wedok, keliru. Sebab duit niku nak kadung dipegang tangannya wanita, metune angel. Wong sing lanang njaluk ngejokno proposal lek. Akhirnya sing lanang pinter, dikekno 5 juta plek. Sisane kok nanggon kopiah. Sing wedok lungguh kiri, kopiahe miring kanan, dek. Sing wedok lungguh nganan, kopiahe miring ngiri, det. Pungkasane sing wedok niku pinter golek duit. Maksude sing lanang ndeleh ngendi mesti roh. Jare sing lanang rong dina dijipuk. Kok nanggon kathok amoh, kok nanggon kandang. Sing wedok ngomong, "Pa, mau pengantin teman muslimat walimah. Minta duit." Jare sing lanang, "Gak duwe." Jare sing wedok, "Aku roh panggonane." Sing lanang budal nyang sawah, nyang kantor, maksudnya Kuala Lumpur. Sing wedok langsung operasi Densus 88. Nemu, Pak, plek, berangkat resepsi. Nyampe di rumah, berkat ditaruh di meja. Nah, sing lanang kepikiran, langsung tawaf nyang kandang. Goleki duit. Jadi sing wedok, "Pak, ndang dahar, tangan tarik. Duitmu wis dadi berkat." Sing lanang ketop-ketop. Sing banter, Bu. Nek ana wedok kuwi ngapusi. Mergo diajari sing lanang ya gelek. Sing banter, sik krungu. Nggih, wong lanang kepengin mangan enak tapi duitnya gak ditokno, keliru. Akhirnya dihapusi sing wedok. "Pak, ndang dahar, kita masakno spesialis sayur campur ndas." Wah, sing lawanang seneng. Awan-awan langsung jipuk sego nanggone pawon. Lan tindase ya iku bayangan sirahmu kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali. Tidak ada spiral hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan kedua. Muhammad ditampilkan pertama. Alasan ketiga. Tidak ada pemimpin
yang mampu menyelamatkan umatnya dunia sampai akhirat kecuali hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengumuman. Golek ganti kiai angel. Golek ganti bupati kurang 2 tahun antri. Betul? Ngomong sing banter gak apa-apa tanggung jawab aku. Betul? Demi meningkatkan SDM direwangi dialog, promosi, aku argumentasi. Nak wis dadi nggodasi, tumpakane mercy, lungguhe kursi, cekelane kwitansi, sampean wis gak diurusi, nyonyor. Biasa. Beda pilihan biasa, tidak usah tukaran, rugi. Trenggalek minta ke Allah dapat bupati yang betul-betul di SK oleh Allah. Allahumma gak usah tukaran. Sing wedok karo sing lanang beda pilihan, sing wedok ngancam. Kowe gak padha karo aku, meneh gak tak kei. Nah. Ngapa ngoten barang biasa. Yang mahal itu adalah kerukunan. Apa itu? Begini. Rasulullah itu bisa di-download. Tidak ada pemimpin yang bisa di-download kecuali hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kanjeng Nabi ketika ada di suatu daerah, Allah tidak akan pernah menurunkan azab. Abdullah ibni Abbas mengatakan, Rasulullah faqad madho, tinggal satu istighfar, fahuwa bakin ila yaumil qiyamah. Nak Trenggalek, syariatnya Rasulullah masih dihidupkan di Trenggalek, insya Allah Trenggalek aduh saking bala. Amin Allahumma. Termasuk niki konco-konco. Solawat ini bisa mendownload keberadaan Rasulullah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim. Konco-konco santri Gus Somad nak meneliti ngeten. Wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim. Ini kata kerja. Liyu'adzibahum bersifat sementara. Ketika Rasulullah di situ, Allah tidak akan pernah menurunkan azab. Tapi yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini berbentuk isim. Artinya selama kita beristighfar, insya Allah Trenggalek aman. Allahumma amin. Ayat ini hadirin di Lebanon, di daerah Gatas. Itu kalau maulid Nabi, azan. Selesai apa ditunggu dulu sebentar? Nggih.
wa anta fihim. Ada sebuah artikel di Lebanon, pinggir itu Lebanon Selatan. Itu ada daerah Gatas. Kalau memeriahkan Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pakai tembakan. Tembakan di atas. Der der der. Ada satu keluarga ini non muslim. Punya anak kecil, ingin menyaksikan pesta Maulidir Rasul dengan tembakan senapan. Subhanallah, ternyata ada salah satu peluru ini nyasar kepada anak kecil, tembus di kepala. Akhirnya dibawa rumah sakit di daerah Lebanon, nyaman rumah sakit Hosan Humam. Maaf, nggak terima. Jadi sudah nggak diterima karena kritis. Akhirnya dibawa ke Amerika. Setelah di Amerika, ibunya anak yang kena tembakan nyasar ini apa? Menghujat Rasulullah. Ngomong begini, hai Muhammad, umatmu memeriahkan kelahiranmu, tapi yang jadi korban anakku, mana keberadaanmu Muhammad? Masya Allah. Akhirnya anak ini dalam kondisi kritis koma, dikelilingnya banyak dokter, ibunya di luar menghujat Muhammad. Dokter ini keluar menenangkan ibunya. Subhanallah, wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim. Ini anak kecil tiba-tiba memanggil ibunya. Umi. Aghliqil bab. Tutup pintunya. Ada apa? Tutup pintunya, jangan sampai keluar. Ternyata hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir di tempat anak itu berbaring, dan bekas tembakannya nyasar ini sembuh total sebagaimana sebelum kena tembakan. Mau nggak mau, ibunya, dokternya, seluruhnya berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka ayat Al-Quran ini dengan berbentuk kata kerja, dengan berbentuk isim, kita harus bisa sering mendownload keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tatrib ra'saman ismuhu Muhammad. Jangan sekali-kali nyubit kepala, mukul kepala anak laki-laki yang punya nama Muhammad. Sekalipun hadis ini ditakhrij, hadisnya dhaif, tetapi li fadhailil a'mal, monggo Bu, kalau punya cucu, punya anak, jangan sungkan-sungkan kasih nama Muhammad. La tadrib ra'saman ismuhu Muhammad. Guru sing duwe murid jenengane Muhammad gak oleh ditutuk, sebab memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, karena sudah zuhur. Kalau sudah azan zuhur di Jombang saatnya makan siang. Nah, leres nggih? Pak Jaksa, betul? Trenggalek sami. Alhamdulillah, podo-podo durung mangane. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga tanggal 9 Desember itu harinya hari Rabu Pahing. Itu pesta demokrasi di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Kita berdoa, Bu, semoga dapat pemimpin yang amanah, punya pemimpin yang bijaksana, yang betul-betul memikirkan nasibnya rakyat. Allahumma amin. Sifat Rasul ini papat nggih.
sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jujur. Rasul itu pertama kali diberikan gelar sosial. Amin. Niki yang harus kita pegang. Gelar sosialnya amin. Maka Rasul itu menjadi orang kaya raya setelah punya sifat amin. Jadi kalau ada penceramah, ada bunyai, ada Pak Kiai ngendikan Rasul miskin, salah. Rasul niki sugih memberikan mas kawin kepada Khadijah, itu saya hitung matematika, itu 1,6 miliar. Kalau kepingin tanya, mana ada laki-laki yang memberikan mas kawin istrinya dulu 1,5 miliar, nggak ada. Rasulullah itu memberikan mas kawin Khadijah 1,6 miliar. Tolong yang masih jomblo-jomblo, pilihlah calon suami yang menghargai Anda. Lah wong mas kawin kok Quran. Iki arep rabi apa arep dresan? Harus beto. Perempuan itu harus dihormati. Wa atun nisa as-sadaqatihinna nikhlah. Tidak ada dalam Al-Quran bahasa mahar itu enggak ada. Yang ada adalah sodukot. Sodukot ini patron lafadznya sodako. Maknanya jujur, maknanya benar. Laki-laki yang mau menikahi seorang wanita dengan memberikan mas kawin adalah lambang kejujuran cinta. Kenapa Al-Quran gak mau pakai bahasa mahar mas kawin? Karena kesucian Al-Quran. Karena mas kawin dengan bahasa mahar digunakan juga mahrul kahin. Mas kawinnya dukun. Mahrul baghi, mas kawinnya pelacur. Maka Al-Quran menggunakan soduqatihinna nikhlah. Tolong khusus mbak-mbak yang masih belum nikah, saya sarankan carilah suami yang memberikan mas kawin 1,6 miliar. Insya Allah sampai tuwek gak ono sing rabi. Niki pengumuman. Ojo murah-murah, mas kawin kok murah-murah. Apa maneh muskap nggih? Masya Allah. Mas kawinnya apa? Al-Quran. Mengajarkan mulai awal sampai akhir. Lalu kalau mas kawinnya apa? Mushaf. Lah mushaf itu cuma 90.000. Anda dihargai 90.000. Iku nak beli. Lah nak jipuk masjid wakafan. Berarti panjenengan separuh wakaf. Maka itulah sosok Rasulullah yang digelari sosial. Amin. Wis muga-muga diskusi niki betul barokah manfaat. Monggo Mas Fatihah. Pertama. Li auladina al-ahya. Al-Fatihah. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ij'alna wa ashabana wa auladana min ahlil Qur'anil azim. Salimna ya Allah wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma adfa'anna al-khala wal waba corona bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ij'alna wa ashabana min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma ya Allah, ij'al hadhil madinah Trenggalek madinatan qaimatan mubarakatan nafi'atan ila yaumil qiyamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.